Baik, kembali lagi bersama saya Jia Zahabi. Hari ini kita akan membahas bab 9 dari buku makroekonomi edisi 6 Treasury Mankiw, yaitu pengantar fluktuasi ekonomi. Fluktuasi jangka pendek dalam output dan kesempatan kerja atau employment disebut siklus bisnis. Pada bab sebelumnya kita membahas teori-teori untuk menjelaskan bagaimana perekonomian bergerak dalam jangka panjang. Sekarang kita akan mencoba memahami bagaimana perekonomian bergerak dalam jangka pendek. GDP adalah tempat pertama untuk mulai ketika menganalisis siklus bisnis. Karena merupakan ukuran terbesar dari kondisi perekonomian, Biro Peneliti Ekonomi Nasional atau NBER adalah penentu resmi di Amerika Serikat. Apakah perekonomian mengalami resesi? Resesi biasa didefinisikan oleh suatu periode di mana ada dua penurunan berturutan pada GDP real. Dalam resesi, baik konsumsi dan investasi menurun. Namun investasi yaitu perlengkapan bisnis, konstruksi, perumahan baru, dan inventaris bahkan lebih riskan terhadap penurunan. Dalam resesi, pengangguran meningkat. Hubungan negatif, bila satu naik, yang lain turun. Antara pengangguran dan GDP ini disebut hukum Okun atau Okun Laws, yaitu dari Arthur Okun. Ekonom yang pertama mempelajarinya secara ringkas. Ini didefinisikan sebagai perubahan presentasi GDP real, yaitu 3,5% dikurangi 2 dikali perubahan tingkat pengangguran. Jika pengangguran tetap sama, GDP real tumbuh sekitar 3,5%. Untuk setiap poin persentase tingkat pengangguran meningkat, pertumbuhan GDP real biasanya turun sekitar 2%. Jadi jika tingkat pengangguran naik dari 5 ke 8%, maka pertumbuhan GDP real akan menjadi perubahan presentasi GDP real sama dengan 3,5% dikurangi 2 dikali 8% dikurang 5%, yaitu sama dengan minus 2,5%. Yang artinya dalam kasus ini GDP akan turun 2,5%, mengidentifikasikan bahwa perekonomian sedang mengalami resesi. Banyak ekonom dalam bisnis dan pemerintah memiliki peran meramalkan fluktuasi jangka pendek perekonomian. Salah satu cara yang paling ekonom gunakan untuk meramal adalah melihat pada indikator utama. Tiap bulan Conference Board, sebuah kelompok riset ekonomi swasta, mengumumkan indeks dari indikator-indikator ekonomi utama, yaitu yang terdiri dari 10 seri data. Kesepuluhan seri data tersebut, yang pertama, hari kerja rata-rata per minggu pekerja produksi industri manufaktur. Yang kedua, klaim mingguan awal rata-rata untuk asuransi pengangguran. Yang ketiga, pesanan baru barang konsumen dan material disesuaikan untuk inflasi. Yang keempat, pesanan baru barang modal non-pertahanan. Yang kelima, kinerja produsen. Keenam, pemberian izin gedung baru. Yang ketujuh, indeks saham. Yang kedelapan, jumlah uang beredar atau M2. Jumlah uang beredar M2 disesuaikan untuk inflasi. Yang kesembilan, penyebaran tingkat bunga, yaitu sebaran hasil antara surat utang berjangka 10 tahun dan surat utang berjangka 3 bulan. Dan yang terakhir, indeks harapan konsumen. Teori makroekonomi klasik berlaku dalam jangka panjang tapi tidak dalam jangka pendek. Mengapa hal ini terjadi? Jangka pendek dan jangka panjang berbeda pada perilaku harga. Pada jangka panjang, harga fleksibel dan dapat bereaksi pada perubahan penawaran atau permintaan. Pada jangka pendek, banyak harga yang kaku pada tingkat tertentu. Karena harga berperilaku beda pada jangka panjang dan jangka pendek, kebijakan ekonomi memiliki dampak berbeda pada horizon waktu berbeda. Mari kita lihat bagaimana hal ini terjadi. Model makroekonomi ini memungkinkan kita memeriksa bagaimana tingkat harga agregat
dan jumlah output agregat ditentukan dalam jangka pendek. Ini juga menyediakan suatu cara untuk membedakan bagaimana kinerja perekonomian dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek. Dalam kurva tersebut yaitu permintaan agregat. Permintaan agregat adalah hubungan antara jumlah output diminta dan tingkat harga agregat. Ini menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli pada tiap tingkat harga tertentu. Ingat teori kuantitas uang yaitu MVPY, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah perputaran uang, P tingkat harga, dan Y adalah jumlah output. Tidak realistis, namun asumsi yang memudahkan yaitu perputaran uang adalah konstan. Juga ketika memahami persamaan ini, ingat persamaan kuantitas dapat ditulis ulang dalam istilah penawaran dan permintaan untuk keseimbangan uang real, yaitu M per P sama dengan M per P pangkat D sama dengan KY, di mana K sama dengan 1 per V. Adalah parameter penentu berapa banyak uang orang ingin pegang untuk tiap dolar pendapatan. Persamaan ini menyatakan bahwa penawaran keseimbangan uang M per P sama dengan permintaan dan bahwa permintaan adalah proporsional terhadap output. Asumsi perputaran konstan sebanding dengan asumsi permintaan konstan akan keseimbangan uang real per unit output. Kurva permintaan agregat menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga pendapatan dan jumlah barang dan jasa yang diminta. Yang digambarkan dari Y. Digambarkan untuk nilai jumlah uang beredar M tertentu, kurva ini miring ke bawah, yaitu semakin tinggi harga atau P, semakin rendah tingkat keseimbangan real M per P. Dan karenanya semakin rendah jumlah barang dan jasa yang diminta yaitu Y atau output. Seiring tingkat harga menurun, kita bergerak ke sepanjang kurva AD. Tiap perubahan pada M atau V akan menggeser kurva AD. Ingat, permintaan output real bervariasi berbanding terbalik dengan tingkat harga, yaitu ketika Y meningkat sama dengan M per V, P menurun. Mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Pikirkan tentang penawaran dan permintaan keseimbangan uang real. Jika output lebih tinggi, orang terlibat bertransaksi lebih banyak dan butuh keseimbangan real M per P lebih tinggi. Untuk jumlah uang beredar M tetap. Keseimbangan real lebih tinggi berdampak tingkat harga lebih rendah. Sebaliknya, jika tingkat harga lebih rendah, keseimbangan uang real lebih tinggi. Tingkat keseimbangan real lebih tinggi memungkinkan volume transaksi lebih besar, yang berarti jumlah output diminta lebih besar. Kurva permintaan agregat digambar untuk dinilai tertentu dari jumlah uang beredar. Dengan kata lain, ini menyatakan kombinasi-kombinasi yang mungkin dari P dan Y untuk nilai M tertentu. Jika bank sentral mengubah jumlah uang beredar, maka kombinasi yang mungkin dari P dan Y berubah, yang berarti kurva permintaan agregat bergeser. Mari kita lihat bagaimana pergeseran kurva permintaan. Penurunan jumlah uang beredar M mengurangi nilai output PY untuk tiap tingkat harga P tertentu. Output Y jadi lebih rendah, jadi penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva AD ke dalam dari AD ke AD akses. Pergeseran kurva permintaan. Peningkatan jumlah uang beredar M meningkatkan nilai output nominal PY untuk tiap tingkat harga P tertentu. Output Y jadi lebih tinggi. Jadi peningkatan jumlah uang beredar menggeser kurva AD keluar dari AD ke AD aksen. Penawaran agregat. Penawaran agregat atau agregat supply
adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga fleksibel dalam jangka panjang, tapi harga kaku dalam jangka pendek. Hubungan-hubungan pada penawaran agregat bergantung pada horizon waktu. Ada dua kurva penawaran agregat berbeda, yaitu kurva penawaran agregat jangka panjang atau long run agregat supply curve atau LRAS, dan kurva penawaran agregat jangka pendek atau short run agregat supply curve atau SRAS. Kita juga harus mendiskusikan bagaimana perekonomian membuat transisi dari jangka pendek ke jangka panjang. Tapi pertama-tama kita buat dulu kurva permintaan jangka panjang atau LRAS. Karena model klasik menggambarkan bagaimana perekonomian berjalan dalam jangka panjang, kita dapat mengambil kurva penawaran agregat jangka panjang dari model klasik. Ingat, jumlah output yang diproduksi bergantung pada jumlah tertentu dari modal dan tenaga kerja dan teknologi yang tersedia. Untuk ini kita tulis Y sama dengan fungsi dari KL sama dengan Y bar. Menurut model klasik, output tidak bergantung pada tingkat harga. Mari kita pikirkan tentang anggapan proses clearing pasar ini dalam pasar tenaga kerja, itu komponen L dari fungsi produksi. Kita mulai pada kesempatan kerja penuh. N bintang dengan upah W per panel. Sekarang kita lihat bagaimana pekerja bereaksi ketika ada kenaikan tiba-tiba pada tingkat harga. Pada upah real baru yang lebih rendah, pekerja akan mengurangi jam kerja. Tapi pada saat yang sama, pada karyawan, pada saat yang sama pemberi kerja meningkatkan permintaan mereka pada pekerja, pada pemberi kerja. What will happen? Apa yang terjadi? Oke, kita lanjut. Jadi sekarang pasar tenaga kerja ada pada disequilibrium, di mana jumlah yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan. Kita akan melihat bagaimana upah fleksibel akan memungkinkan pasar tenaga kerja kembali ke equilibrium. Pada kesempatan kerja penuh N bintang, untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja, pemberi kerja harus meningkatkan upah ke 2W. Sebagai hasil dari 2W atau wage, yaitu upah, lebih banyak pekerja diterima dan pasar tenaga kerja dapat bergerak kembali ke equilibrium, yaitu N bintang. Mekanisme yang baru kita telaah akan membantu kita membentuk kurva penawaran jangka panjang. Kurva vertikal menyatakan bahwa perubahan tingkat harga tidak akan berdampak lama pada kesempatan kerja penuh. Kurva penawaran agregat vertikal memenuhi dikotomi klasik karena menunjukkan tingkat output tak terhitung jumlah uang beredar. Tingkat output jangka panjang ini disebut kesempatan kerja penuh atau full employment atau tingkat output alami atau natural. Ini adalah tingkat output di mana sumber-sumber daya perekonomian dikaryakan sepenuhnya atau lebih realistis, di mana pengangguran pada tingkat wajarnya. Kita lihat di kurva, penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat ke bawah, yaitu dari AD ke AD aksen. Karena kurva AS atau agregat supply vertikal dalam jangka panjang, penurunan AD mempengaruhi tingkat harga, tetapi tidak untuk tingkat output. Ingat, kurva LRAS atau long range aggregate supply vertikal mengasumsikan perubahan tingkat harga
tak berdampak lama pada Y karena proses klinik pasar yang jadi model untuk memeriksa jangka panjang. Tapi kita butuh teori untuk jangka pendek. Didefinisikan sebagai interval waktu di mana pasar tidak sepenuhnya bergerak ke arah keseimbangan. Pendekatan sederhana tapi berguna yaitu asumsi kekakuan harga jangka pendek. Berarti kurva penawaran agregat adalah datar. Seiring AD bergeser ke AD aksen, kita bergerak pada arah barat ke timur ke titik B. Pada kurva penawaran agregat jangka pendek SRAS, maka dalam jangka panjang kita bergerak dari B ke C, yaitu bergerak ke atas panjang AD aksen. Equilibrium jangka panjang. Dalam jangka panjang, perekonomian pada perpotongan kurva, yaitu penawaran agregat jangka panjang dan kurva permintaan agregat. Karena harga-harga telah disesuaikan pada tingkat ini, SRAS memotong titik ini pula. Perekonomian mulai dari equilibrium jangka panjang di titik A. Maka penurunan permintaan agregat mungkin disebabkan penurunan jumlah uang beredar atau M. Jumlah uang beredar yang dilambangkan dengan huruf M besar. Menggeser perekonomian dari titik A ke titik B, di mana output di bawah tingkat alaminya. Seiring harga turun, perekonomian pulih dari resesi, bergerak dari B ke C. Perubahan eksogen pada penawaran dan permintaan agregat disebut guncangan atau shock. Guncangan yang mempengaruhi penawaran agregat disebut guncangan penawaran atau supply shock. Guncangan yang mempengaruhi permintaan agregat disebut guncangan permintaan atau demand shock. Guncangan-guncangan ini yang mengganggu perekonomian mendorong output dan pengangguran menjauh dari tingkat alaminya. Satu tujuan dari model penawaran atau permintaan agregat adalah untuk membantu menjelaskan bagaimana guncangan menyebabkan fluktuasi ekonom. Ekonom memakai istilah kebijakan stabilisasi atau stabilization policy merujuk pada aksi kebijakan yang diambil untuk mengurangi tekanan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Kebijakan stabilisasi mencoba memperkecil siklus bisnis dengan menahan output pada kesempatan kerja sedekat mungkin dengan tingkat alaminya. Model pada bab ini adalah versi lebih sederhana dari model yang akan kita lihat pada bab-bab berikutnya. Guncangan pada permintaan agregat. Perekonomian mulai dari equilibrium jangka panjang di titik A, kenaikan permintaan agregat akibat peningkatan perputaran uang menggerakkan perekonomian dari titik A ke titik B, di mana output di atas tingkat alaminya. Seiring harga naik, output berangsur-angsur kembali ke tingkat alaminya dan perekonomian bergerak dari titik B ke titik C. Guncangan pada penawaran agregat. Guncangan penawaran yang membentuk peningkatan biaya dan harga. Jika AD dipertahankan konstan, perekonomian bergerak dari titik A ke titik B, yaitu mengarah pada stagflasi. Kombinasi kenaikan harga dan penurunan tingkat output akhirnya seiring harga turun, perekonomian kembali ke tingkat alami pada titik A. Menanggapi guncangan penawaran yang memburuk, Bank sentral bisa meningkatkan permintaan agregat untuk mencegah penurunan output. Perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Biaya dari kebijakan ini adalah tingkat harga yang lebih tinggi secara permanen.
Dan yang terakhir ada beberapa konsep penting kita pelajari pada bab ini. Yang pertama ada permintaan agregat atau agregat demand, penawaran agregat, agregat supply, guncangan atau shock, guncangan permintaan demand shock, guncangan penawaran supply shock, dan kebijakan stabilisasi. Mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penggunaan kata yang kurang tepat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.